Oke. Dulu pas kita kelar kita, hah? Ngamuk. Kita kayak ngabisin 10 jam untuk nonton ini, nyebelin banget. Hi guys, welcome back to Screen Addicts di YouTube channel. Bersama gue Albert dan ada Marissa. Yes, pada hari ini kita akan membahas sebuah series paling mahal di Netflix dari Korea. Yes. Judulnya adalah Sweet Home. 괜찮으세요? 이게 다 무슨 일이에요? 알아보는 중이에요. 누가 이 건물에 가둔 걸 수도 있고요. 존경하는 국민 여러분, 현 시간부로 국가 비상사태를 선언합니다. Ya, ini sering di request juga sama kalian ya. Sweet Home ya. Apa sih Sweet Home ini? Ternyata Sweet Home adalah sebuah series dari Korea yang diangkat dari webtoon. Kita hari ini bakal bahas film ini ya, series ini ya. Yep. Jadi series ini tuh di Netflix ya. Baru juga Netflix yang benar-benar studioin ya. Dan didirect sama Lee Yong Bok. Dia tuh adalah direkturnya Dream High Ya. sama Descendant of the Sun. Agak gak nyambung ya. Itu sih yang paling terkenal. Yang gue tahu. Sisanya ya mungkin terkenal juga, tapi kita kan nggak nontonin Korea ya. Ceritanya tuh tentang apa? Jadi di Korea nih ya, itu ceritanya satu negara kena disease. Ya. Orang-orang berubah jadi monster. Iya. Nah, karakter utamanya tuh namanya Cha Hyun Soo ya. Iya. Dia tuh kayak tipe anak yang ya nggak guna lah, Mohyung ya. Tipe-tipe yang depresian. Dia depres aja. Iya, karena dia tuh ya merasa dia nggak berguna dan Dari dia awal episode tuh dia mau bunuh diri mulu, suicidal aja nih anak ya, Mohyung kan berarti. Jadi tiba-tiba ya satu keluarga kena kecelakaan. Dia harus pindah tuh ke satu itu aja keluarganya kena kecelakaan dapat warisan cuma 20 juta won, marah-marah. Dia harus pindah ke satu rusun tuh yang namanya Green Home. Ini rumah susunnya agak kayak kumuh gitulah, kayak kotor lah, jorok gitu kan. Nah, di sini tuh ada banyak banget orang di tempat tinggalnya. Ada siapa namanya Lee Yun Hyuk ya, itu dia dokter ini Yun Hyuk, dokter yang pakai kacamata ya, sport medicine si mata 4. Terus ada si Yi Kyung juga ya, yang diperankan oleh Lee Si Young. Nah, ini yang the best sih, karakter the best ini yang paling berguna di antara semuanya. Terus ada mafia juga, kayak semacam mafia kayak itu Sang-wook kayak Yakuza gitulah. Yakuza kan Jepang. Ini mafianya gitu. Terus ada adanya si dokter tadi, Balerina, ada Yunyu ya kan. Aduh, gue udah gak bisa apa banyak sih. Ya, ini juga gue baca guys. Gue bener-bener soalnya gue gak invest banget sama karakternya. Pokoknya baik banget karakternya, ini dengan karakter terbanyak ini sih series karakter terbanyak sih. Dan ceritanya ya mereka bertahan hidup lah di Green Home ini untuk melawan monster-monster. Gak cuma di luar monsternya karena mereka di lockdown, tapi mereka juga harus melawan monster yang di dalamnya. Dan gak diketahui sebenarnya di sisi ini tuh apa. Bukan kayak zombie kayak Train to Busan yang digigit baru berubah gitu ya. Tapi lebih ke curse gitu, lebih ke kutukan. Kayak nggak jelas aja. Dan nggak tahu siapa yang bisa berubah dan kapan gitu. Ya, jadi itu premisnya cerita ini. Kita bakal bahas seperti biasa dari 4 hal ya. Yang pertama arc story-nya nih guys ya. Arc story-nya sih bener-bener di season 1 ini, the whole season adalah menceritakan konflik internal antara setiap karakternya dan perjuangan mereka di lockdown melawan monster-monster ini. That's all. Gitu. Ya, mungkin nanti ada tiba-tiba gangster datang lah, ada pihak ketiga yaitu militernya yang nggak tahu baik atau jahat. Agak campur aduk sih. Ya, intinya kayak gitulah ya, politik dan lain-lain, drama segala macam kayak gitu. Ya, the whole 10 episode ini menurut gue itu agak slow burn. Kenapa slow burn? Kita lihat di awal bener-bener wah seru nih, kayak Train to Busan. Seru. Episode 1 sih. Episode 1 2 tuh grafiknya mulai naik tuh. Episode 3, 4, 5, 6, 7, 8 di-delete aja. Bener-bener konflik internal banget antara satu dengan yang lainnya, politik lah, perebutan kekuasaan lah, nggak setuju, perbedaan pikiran lah, antara ini rebutan makanan dan lain-lain gitu. Bener-bener slow burn guys, bener-bener slow burn gitu loh. Dan
ya di season 1 ini kita masih belum mendapat closure. Kita masih belum mendapat titik terang plot dibalik semuanya ini. Sebenarnya bete banget sih kalau gue nontonnya, karena menurut gue ini potensinya sangat besar. Yes. Ya kan, kayak Kingdom. Kingdom ya, itu bandingin Kingdom bagus nih. Ya, karena ini series kedua Korea yang gue nonton yang horor, yang berbau horor atau thriller instead of kayak cuman love biasa, drama Korea biasa gitu. Jadi ya makanya pasti gue bandinginnya ke Kingdom. Yes. Atau mungkin yang paling deket nggak Korea sih, yaitu Alice in Borderland. Yang terakhir kita nonton Alice in Borderland. Diangkat juga dari manga kan. Yes. Gitu. Nah, menurut gue potensinya itu besar banget karena memang sebenarnya pemikiran mereka lumayan menarik karena nggak cuman zombie biasa, tapi ini kayak monster yang mempunyai kepribadian. Jadi kayak monsternya itu kan mereka berubah jadi dari desire mereka. Ya, which is agak unik. Jadi menurut gue premisnya menarik, apalagi nanti bisa ada mutasi ini tuh segala macam yang kayak si Hyun Suk segala. Nah, menurut gue tuh menarik, tapi kayak kenapa dia bikin plotnya nggak padat gitu loh. Kayak kalau dari komik kan harusnya lebih padat. Apa mereka tuh ngambil sisi dari komik itu kebanyakan cuma kayak personality-nya, dramanya gitu, which is annoying banget. Jadi pas kita nonton episode 1 tuh udah kayak kita udah hook, seru. Kita udah hook banget, udah kayak high hopes gitu. Karena wah ini keren nih, walaupun CGI-nya tapi kita bahas. Iya. Terus habis itu tiba-tiba kayak at some point di episode tengah kita kayak nggak tahu lagi apa yang terjadi karena kayak drama percintaan aja, lah, drama saudara lah, nggak jelas. Terus semua karakternya banyak banget sampai semuanya diceritain masa lalunya, semua diceritain permasalahannya kayak. Terus at some point actionnya tiba-tiba udah nggak ada. Jadi kayak aduh bosan banget tiba-tiba. Terus tiba-tiba di akhir menarik lagi. Kenapa mereka nggak compactin aja gitu loh jalan ceritanya, atau enggak gimana? Menurut gue ya itu nggak usah ada season 2 sebenarnya kalau mereka compactin. Ya nggak sih kalau memang ceritanya nggak sebanyak itu gitu. Jadi aduh gue kecewa sih sama plotnya, jujur kecewa banget. Kalian bayangin di episode 9 itu bisa tiba-tiba ada gangster gitu loh. Tiba-tiba ada gangster datang, tiba-tiba langsung seru banget. Iya. Langsung gila, langsung naik banget gitu loh. Iya, terus kita kayak kenapa ini nggak dari episode 4 gitu dia masukin. Jadi nggak apa-apa lo mau delve ke personality atau kayak ke karakter mereka di 2 episode 2-3 gitu, tapi kayak ini di drag panjang banget, bener-bener gak ada actionnya, gak ada penjelasannya sama sekali. Terus tiba-tiba muncak, terus tiba-tiba langsung ending, terus endingnya gak ada resolve sama sekali, konfliknya gak ada kayak maksudnya gak ada resolve banget endingnya. Big picture yang bener-bener keren, yang kayak bikin kayak mungkin Umbrella Academy gitu, kayak big picture, wah bikin keren kita nih. hook. Ini gini, jadi endingnya tuh nggak bikin kita hook untuk anticipated, tapi benar-benar gantung. Iya, kayak dan bikin gak marah, dikasih closure. bikin marah. Bener pas kita kelar kita, hah? Ngamuk. Kita kayak ngabisin 10 jam untuk nonton ini, nyebelin banget. Gue marah sih jujur. Jadi ya nggak tahu ya, ini mungkin bisa mix review juga, tapi dari kita sih gue nggak terlalu suka yang bener-bener dragging ini, bertele-tele tentang drama internal konflik, masa lalunya Hyunsoo dan lain-lain yang bener-bener dipanjang-panjangin itu loh. Kayak ibaratnya kayak Tsubasa satu game itu bisa 5 episode, ngerti kan? Kayak sebelum nendang aja itu bisa 1 episode, dia flashbacknya banyak banget. Kayak gitu loh, gue nonton ini kayak gitu. Jadi makin lama tuh gue makin gregetan gitu jadinya. Kalau Alice in Borderland atau Kingdom itu kan bener-bener to the point. Jauh dia konfliknya itu, flashbacknya dikit, yang penting-penting aja. Abis itu langsung balik lagi ke main story-nya dan bener-bener to the point, tahu closure-nya apa. Endingnya Alice Borderland juga seru, kayak bener-bener kita di-anticipated banget. Oh ternyata ada ininya, oh ternyata ada kayak gini. Jauh ternyata kalau dibandingkan. Kalau yang ini bener-bener kita nggak dapat closure. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Loophole-nya baik banget. Iya, kayak gitu. Kita langsung move on ke yang kedua, karakternya guys. Which is nih, banyak banget karakternya di sini, didalamin satu persatu juga. Tapi entah kenapa gua nggak ada yang invest satupun kecuali ke si Yikyung ini. Gue bener-bener nggak ngerti sih. Coba deh, berapa coba karakter
karakternya banyak banget. Ini bener-bener kayak gue sampai shock, makin bertambahnya episode nambah lagi. Terus kayak dan mostly karakternya tuh nggak terlalu berguna gitu loh. Dan gini loh, maksudnya kan memang setiap series atau film biasanya mereka udah ada spesifik karakter, misalnya tokoh utama biasanya nanti ada kayak teman baiknya atau enggak nanti ada kayak sosok yang lebih senior yang lebih kebapakan gitu. Ini kebapakan ada 2. Iya, di series ini yang kayak tipe 1 yang biasanya stereotip yang muncul di satu film itu bisa ada 2-3 orang. Si Mr. Han sama Ajusi. Haraboji itulah. Haraboji, ya. Iya. Jadi kayak why redundant banget gitu karakter ini yang nggak serve purpose besar gitu betul. loh, instead of mereka cuma jadi distraction aja. Ngapain ada 2 karakter yang punya satu purpose sebenarnya? Iya, kayak mending lu compact-in aja karakternya gitu, lu mau delve ke karakter masing-masing. Ada satu cewek yang mirip banget Zara Adistia, JKT48 ya, itu gue nggak yang ngerti, balerina. Gue nggak ngerti peran dia tuh apa, annoying banget. Marah-marah doang, terus suka ngejek-ngejek orang, sarkasem. Iya, terus nanti kalau ada yang meninggal dia nangis gitu. Iya. Terus gue kayak purpose dia tuh apa sih? Ada 3 cewek ini, menurut gue aja itu bisa dijadiin satu aja sebenarnya. Karakter 3 orang ini jadi satu aja. Terlalu banyak karakter yang nggak ini sih, yang agak buat apa purpose-nya gitu. Yang kita nggak tahu di season 1, tapi nggak tahu season 2 kan kayak gimana. Cuman jadinya ya agak knowing aja bener kan? Kayak gue jadi sebel buat apa. Terus akhirnya ada yang menarik satu karakter ini yang kayak jadi antagonisnya. Itu munculnya literally di episode ke-8 apa 9. Yang dari gangsternya kan, yang ternyata dia udah mutasi itu kan. Yang main di prison playbook. Nih mungkin duit mereka jadi mahal juga gara-gara kan mereka harus bayar kas-kas ini kan. Efisiensi guys, cut. Kayak gak penting banget karakter-karakter karena ini. Mereka terlalu pengen stick to the webtoonnya, gue juga ngerti gitu, makanya semuanya dimasukin gitu loh. Jadi who knows lah ya. Oke, next kita move on ke actingnya. Ya Korea acting nangis emang udah paling jago. Kayak semuanya nangis di series iya ini. Emang udah acting nangis, acting marah gitu udah paling jago ya. Acting ketakutan juga jago. Semuanya interaksinya juga. Yang totalitas banget sih gue paling suka sama Ikyung ya. Ikyung bagus. Si Lee Si-young ini. Badan dia guys. Karena gila badan dia. Aduh ampun dah, kalian nanti lihat ya nih klipnya kita taruh sini. Kita bener-bener apa itu abs, apa itu shoulder, apa itu bicep, anjir cewek, gue aja gak kayak gitu. Kita gak expect, bener-bener gak expect, karena muka dia kayak your typical Korean girl. Tapi pas kayak, begitu buka baju, tiba-tiba dia buka baju dan naik-naik gitu. Gila. Gue aja gak bisa tuh kayak gitu. Scene dia udah paling breathtaking sih. Sisanya nggak ada, sisanya kayak nyebelin gitu. Sama actingnya Mafia juga bagus. Iya, mereka actingnya ya bagus lah ya. Korea emang bagus. Maksudnya actingnya bagus in terms of kayak deliver sadness gitu, karena kan gitu diverse scared-nya, ketakutannya, fear-nya gitu. Bagus. Gitu. Oke, so next kita move on ke yang paling dibayar mahal nih sama series ini adalah technical aspect CGI dan cinematography. Apakah worth it? Menurut gue investasi mereka? Tidak ya, karena menurut gue justru awalnya kenapa gue nggak terlalu pingin nonton ini, karena gue liat trailer tuh CGI-nya bener-bener nggak banget sih, nggak sejelek Indosiar, tapi ya nggak sekelas itu loh, ngerti kan? Nggak smooth katanya yang bikin Stranger Things dan lain-lain, Avengers, tapi kok gue merasa agak kayak game banget ya gitu ya, nggak terlalu smooth gitu ya. Ini tiba-tiba pas cut, kalau kalian cut bagian monsternya ya, gue kayak lihat orang main game sih, jujur. Kayak seenggak nyata itu menurut gue, kayak monsternya komputer banget, jujur komputer banget. Iya, dan ini agak gory sih, jadi ya bagus juga. Sebenarnya jujur ya, episode pertama, karena kan kita udah nggak berharap banyak ya, karena kita ngeliat CGI jelek banget ini. Tapi pas kita nonton episode pertama, which is itu kayak masih awal-awal monsternya mulai muncul, jadi kan belum terlalu banyak CGI kan. Itu kita takut nontonnya, karena bener-bener menurut gue sih itu thriller dan horor banget sih, dan nggak cuman main di ininya doang horor dari monster, tapi dia juga lebih ke psikologi. Iya, ada psikologi, soalnya disturbing. Iya, disturbing scenes gitu-gitu. Betul. Jadi kayak bahkan kita kelar nonton episode 1
gue sih kayak agak susah tidur sih. Kayak gue kepikiran, kayak kebawa, disturbing. Karena terakhir gue sedisturb itu kayak gue nonton Parasite deh. Karena Parasite kan juga disturbing bikin karena settingnya gelap, dark, kumuh gitu terus kan. Kayak penyiksaan terus karakter utama juga depresi gitu suicidal loh. gitu. Jadi lo abis nonton tuh kayak unsettled gitu aja sih ya. Tapi makin kayak, lama dramanya jadi makin bertele-tele juga. Makin keluar monsternya makin drop side. Gue merasa kayak gitu. Jadi ya kalau bisa dibuat grafiknya itu kayak gini. Habis itu episode 4, 5, 6 tuh kayak gini. Habis itu episode 8, 9, 10 gini lagi. So kita langsung scoring dari overall gue bakal kasih Sweet Home ini 6 dari 10. Gue kasih 5. Karena gue tuh paling gak suka film yang potensinya besar tapi karena mereka karena mereka nggak kayak mungkin lebih detail mikirinnya atau kayak karena mereka trying too hard atau apa, jadinya kayak agak kayak Thank you guys for watching this video. Tell us what you think about Sweet Home ya di komen ya kalau udah nonton ya. And jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram kita di @screenaddicts.id dan Twitter kita di @screenaddicts_. I'll see you guys in the next episode. Bye bye.